Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang dikasihi Tuhan, bagaimana hari ini? Apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya? Coba kita ingat-ingat dari pagi sampai sore hari ini, apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya? Dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada sore hari ini, ada 3 hal yang bisa kita ambil dan bisa kita renungkan. Yang pertama, dari kitab pertama Samuel, diceritakan bahwa Tuhan memanggil Samuel untuk tugas kenabiannya. Dikatakan dalam bacaan pertama tadi, Tuhan memanggil Samuel, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel bangun, tapi karena tidak tahu itu suara siapa, dia mengira itu suara Eli. Dia datang kepada Eli, "Kenapa Bapak?" Ternyata Eli tidak, atau bukan Eli yang memanggilnya. Lalu seruan yang kedua diulangi, "Samuel, Samuel." Masih sama Samuel tidak bisa memahami karena masa itu sabda Tuhan sudah jarang terdengar dan Samuel masih muda, dia belum mengenal Tuhan. Sama seperti anak-anak kita yang masih kecil. Mereka itu ibaratkan Samuel. Mereka mendengarkan suara Tuhan tetapi belum begitu paham. Maka butuh Eli-Eli
di dalam keluarga, yaitu orang tua dan juga guru-guru, orang yang lebih tua. Lalu seruan yang ketiga, Samuel, Samuel. Kembali, Samuel mengira itu Eli, ternyata bukan lagi. Dan akhirnya Eli menyadari bahwa itu adalah suara Tuhan. Maka para orang tua, kita yang lebih tua, ketika anak-anak kita bertanya, dengarkanlah dengan baik-baik, siapa tahu itu adalah panggilan dari Tuhan. Maka butuh 3 kali seruan, dan dengan bantuan Eli, Samuel baru bisa menjawab, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dengan tuntunan Eli, Samuel yang masih muda, yang belum paham tentang sabda Tuhan, akhirnya diantar kepada Tuhan dan diantar untuk berkata, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Lalu setelah mengatakan itu, Tuhan berbicara kepada Samuel, dan kesediaan yang ditunjukkan oleh Samuel ini membuat dia makin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Maka mari kita renungkan tugas perutusan panggilan kita, entah di dalam keluarga maupun dalam panggilan khusus sebagai imam, sebagai suster, sebagai frater, bruder. Kita juga dipanggil untuk seperti Eli bagi anak-anak kita yang masih muda. Jangan justru sebaliknya kita menghantarkan mereka kepada sabda dunia yang menghantarkan orang kepada kehancuran. Lalu yang kedua yang bisa kita renungkan, bisa kita refleksikan. Tadi di awal saya bertanya, apakah hari ini kita sudah mendengarkan suara Tuhan? Panjenengan pasti bingung bagaimana suara Tuhan itu saya dengarkan. Apakah dari orang lain ataukah dari sabda Tuhan atau dari mana? Apakah pengalaman Samuel ini sungguh bisa kita alami secara pribadi? Kita mendengar Tuhan memanggil kita masing-masing. Pius, Pius, Anton, Anton, Angel, Angel. Jawabannya ya, kita juga bisa. Kita bukan hanya juga bisa, tetapi kita setiap saat mendengarkan suara Tuhan itu. Di mana Romo? Coba dipegang ininya. Ya, apa ini? Hati, iya. Di sini, di hati nurani atau di suara hati kita. Dalam konstitusi dogmatis Gaudium et Spes artikel 16 dikatakan bahwa hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia, paling dalam. Hati nurani ialah sanggar suci, di mana manusia di situ seorang diri bersama Allah yang sapaannya, yang panggilannya senantiasa menggema. Di hati nurani itu adalah sanggar suci di mana Allah selalu bersuara kepada kita, memanggil nama kita masing-masing. Apa iya Romo? Iya. Bukankah kita sadar saat kita melakukan dosa, saat kita berdosa, hati kita itu rasanya tidak enak. Hati kita itu seperti orang yang woi seperti itu. Bukankah kita sadar saat kita berdosa kita menolak suara hati kita, menolak hati nurani kita, yang berarti menolak panggilan Allah dalam diri kita. Maka tepatlah kata Paulus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Maka tubuh kita ialah
tempat Allah tinggal, dan hati kita adalah suara Allah itu sendiri. Tadi pagi jam 5 saya mendengar suara di hati saya, "Pius, bangun, doa pagi." Iya, cuman saya dengarkan saja, tetapi tidak saya lakukan. Ya, tunggu gitu. Kalau kita sudah berkata tunggu, itu suara diri. Suara Tuhan kita sampingkan. Nah, bukankah sepanjang hari kita didengarkan suara itu? Ayo ke gereja. Nanti seperti itu. Selalu ada alasan. Suara Allah yang menggema di hati kita harus terwujud melalui tubuh kita. Dan dengan begitu kita memuliakan Allah. Coba kita sejenak dengarkan suara hati kita. Apa yang dikatakan? Hati kita sekarang ini berkata apa? Suara hati itu selalu mengatakan yang baik. Sementara suara diri dari kemampuan otak yang bisa menimbang-nimbang, kadang-kadang baik, kadang-kadang membenarkan yang tidak baik. Lalu yang ketiga, yang bisa kita renungkan dari bacaan-bacaan yang kita dengar. Apakah kita bisa keliru memahami suara hati kita? Jawabannya ya, bisa. Samuel sudah mencontohkan, sama seperti Samuel, orang bisa keliru memahami suara hatinya karena pertama, belum mengenal Tuhan. Yang kedua, orang bisa keliru memahami suara hatinya karena suara hatinya sudah tumpul karena sering diabaikan. Semakin kita sering mengabaikan suara hati kita, lama-lama suara hati kita tumpul dan kita menganggap yang tidak baik itu benar. Lalu yang ketiga, kita bisa keliru memahami suara hati karena kurang pengetahuan kita. Oleh karena itu, kita butuh Yohanes-Yohanes kita yang bisa membantu kita semakin memahami Allah dan mengasah hati nurani kita. Yohanes-Yohanes kita itu bisa dalam sosok pribadi-pribadi, bisa dalam sabda Allah yang kita baca, bisa dalam pengalaman-pengalaman hidup, bisa dalam buku-buku katekese yang kita baca. Dan dengan demikian kita dihantar sampai kepada Tuhan Yesus, dan saat kita sampai kepada Tuhan Yesus, Ia berkata kepada kita, "Apa yang kamu cari?" Kalau sudah sampai kepada saya, apa yang kamu cari? Itu yang kamu cari, marilah dan kamu akan melihatnya. Para murid datang, melihat, dan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Dan karena pengalaman pribadi mereka, bukan lagi kata orang, bukan lagi karena tuntunan orang lain, tetapi karena para murid tinggal dalam Yesus dan sebaliknya Yesus tinggal bersama para murid. Dengan begitulah suara hati para murid sampai kepada iman yang dianugerahkan Allah, sampai pada ungkapan kami menemukan Mesias. Maka mari kita mengasah hati nurani kita setiap saat, dan kita bisa berkata seperti ini, dalam Tuhan aku bersyukur, dengan pujian, Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita dalam perjalanan diri kita, mengasah setiap hari hati nurani kita, tempat di mana kita mendengarkan suara Allah. Semoga Tuhan memberkati.